Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatan Islam, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya lisan-lisan kita terus basah dengan ucapan Alhamdulillah, karena Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun duduk di atas kenikmatan yang besar, yakni duduknya seseorang di waktu duha, yakni waktu hamba-hamba Allah yang suka bertaubat kepadanya. Waktu yang begitu mulianya, yang seorang hamba salat 2 rakaat di waktunya, maka telah mencukupi bersedekah untuk 360 persendiannya. Dan sungguh kita berada di bulan haram, salah satu bulan haram, ini bulan Muharram. Terlebih lagi yang sedang saum, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Maka kita terus meminta pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana dalam salat kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sungguh kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, namun kita tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuan penciptaan kita dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dosa-dosa kita lah yang membuat menutup pintu-pintu ketaatan kepadanya. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka ia pun tidak akan mendapatkan penolong yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Allah minta kita sungguh-sungguh, karena Allah berpesan, jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepadanya. Dan ingatlah kalian diciptakan dari diri yang satu, yakni dari Adam alaihissalam, yang dengannya diciptakan pasangannya Hawa. Maka dengan jalan itu kalian berkembang biak menjadi banyak di antara kalian laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya. Dan Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturrahim, menjaga kekerabatan, dan Allah mengawasi amal-amal hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan ucapan yang benar, yakni ucapan yang dilandasi dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul, itulah ilmu. Maka siapa yang ucapannya benar di atas qala Allah wa qala Rasul, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memperbaiki amal-amalnya.
yang tadinya bercampur antara yang hak dan yang batil, maka dijadikan dia mencintai setiap perkara yang hak dan membenci kepada perkara yang batil. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sungguh dosa kita begitu banyak. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam berdosa. Maka kalau kita berucap dengan ucapan yang benar, maka Allah perbaiki amal-amal kita, lalu Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan itu tidak ada jalan untuk mendapatinya kecuali dengan jalan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan siapa yang mendapati dirinya demikian, sungguh itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengingatkan dalam setiap khutbah hajatnya, dalam setiap mukadimahnya, beliau mengingatkan sebaik-baik kalamullah, yakni Al-Quran. Maka hendaknya seseorang berpegang teguh di atas Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan isi Al-Quran, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seseorang menggigit dengan gigi gerahamnya Al-Quran wa sunnah. Maka siapa yang menggigit keduanya dipastikan oleh Nabi tidak akan pernah tersesat abadan selama-lamanya. Ya. Dan seburuk-buruk dalam perkara agama adalah yang diada-adakan. Maka jangan suka mengada-ada. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kerjakan. Yang tidak ada, tidak ada. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Ahmad, siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak datang dari kami, tidak kami anjurkan, tidak kami rekomendasikan, maka amalan itu akan tertolak. Ya. Dan tentunya, ya, Nabi SAW mengingatkan siapa yang jatuh kepada perbuatan yang mengada-ada, maka dia dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama. Dan siapa yang jatuh kepada perbuatan yang baru, maka niscaya dia akan tersesat. Dan siapa yang tersesat, maka tempatnya di neraka yang sangat panas, yang panasnya lebih panas daripada api di dunia ini 70 kali lipatnya. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga ahlul baitnya, dan juga umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummatan Islam, kita hidup pasti penuh dengan ujian. Dan Allah tabarak wa ta'ala memang sengaja pasti akan menguji hambanya. Untuk apa? Untuk mengetahui mana iman yang benar dan mana iman yang dusta. Ya. Oleh karena itu, ujian pasti akan menimpa kepada setiap manusia. Namun yang berbeda, menimpa kepada orang beriman dan menimpa kepada manusia yang tidak beriman. Itu yang bedanya. Adapun kepada orang beriman, pasti akan berujung kepada keindahan, akan berujung kepada kenikmatan, akan berujung kepada kebaikan. Adapun ya, ujian-ujian yang tertimpa kepada orang-orang yang tidak beriman, itu akan menjadi azab yang pedih. Itu pasti akan menjadi azab yang pedih. Adapun bagi orang-orang beriman, pasti ujungnya akan indah. Bukankah Allah berfirman, wal aqibatul lil muttaqin. Dan ending yang baik, akhir yang baik, itu selalu bagi orang-orang yang beriman. Dan antum lihat, ya, bagaimana kisah para nabi dan rasul dari zaman nabi ke nabi, ulul azmi. Ya, kita lihat bagaimana sejak dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh yang diselamatkan, orang-orang itu tenggelam. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, apa yang didapat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau mendapatkan salawat yang didoakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Bukankah salawat yang paling afdal salawat Ibrahimiyah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ujian Nabi Ibrahim tidak sedikit, dibakar, ya, diusir, ya, anaknya diperintahkan untuk disembelih. Allahu Akbar. Tapi semua ujungnya
wal aqibatu lil muttaqin. Happy ending. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sekarang Allah letakkan di langit yang ketujuh. Allahu Akbar. Ini membuktikan perjuangan ya seorang hamba Allah itu seluruh ujiannya mendatangkan kebaikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari mulai kecil terlahir yatim. Ketika sudah mulai tumbuh di usia sekitar 6 tahun, sedang bepergian pulang dari Madinah menuju ke Mekah bersama ibunda tercinta, ibundanya pun wafat di tengah jalan. Allahu Akbar. Berganti hak asuh kepada kakeknya. Kakeknya tidak lama kemudian wafat lagi. Allahu Akbar. Kemudian diasuh lagi oleh pamannya. Ternyata pamannya juga nggak lama setelah membela dakwah beliau pun wafat. Allahu Akbar. Nabi SAW punya anak berapa? 7. Dari anak yang 7, selama beliau hidup 6 yang wafat. Allahu Akbar. Hanya 1 yang masih hidup sepeninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan, kita saja hari ini kalau diuji diwafatkan anak kita 1 saja, itu sudah menjadi hantaman yang luar biasa. Ya kan? Ini 6 ya akhi. 6. Sampai anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim ketika wafat meneteslah air mata Nabi SAW. Tapi Nabi tidak sedikit pun bergeming karena Nabi tahu SAW bahwa beliau diuji oleh Allah untuk mengangkat derajat beliau. Karena tidaklah seorang mukmin ditimpakan sebuah ujian kecuali diangkat derajatnya dan dihapuskan dosa-dosanya. Maka ini merupakan kebesaran dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka sesungguhnya di antara hikmah yang tersimpan di dalam ilmu yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala, menjadikan di antara para hambanya itu bertingkat-tingkat. Ya, tingkatan sosial. Ada yang Allah jadikan miskin dan ada yang Allah jadikan kaya. Ya. Tapi ingat wahai saudaraku, di sisi Allah, Allah tidak memandang yang demikian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara hamba-hambanya yang paling bertakwa. Namun yang harus kita pahami, Allah dengan sengaja, dengan kehendaknya menjadikan kehidupan itu bertingkat-tingkat. Ada yang status sosialnya menjadi orang yang berada di bawah, ada yang di atas, ada yang miskin, ada yang kaya. Maka tentunya Allah Jalla wa'ala memberikan kekayaan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan begitu pula Allah menjadikan seseorang berada di bawah dengan kefakiran atau kemiskinan, itu pun atas kehendak Allah Jalla wa'ala. Tapi yang ingin Anda pesankan, lihat orang-orang kaya terdahulu yang beriman kepada Allah dan lihatlah bagaimana profil orang-orang miskin di zaman Nabi SAW. Orang kaya di zaman Nabi SAW seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Ketika beliau sedang sakit, maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau melihat bagaimana keadaanku hari ini, aku sedang sakit keras. Dan aku khawatir kematian itu mendatangiku. Dan aku sesungguhnya orang yang sangat kaya," kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka lihat bagaimana profil orang kaya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, izinkan aku mewakafkan hartaku, yakni 2/3-nya. Ini harta orang kaya, bukan harta kita yang hari ini mungkin di rekening kita ada orang baru memiliki 1 M atau 100 juta. Kalau antum punya 100 juta, berarti 2/3-nya berapa? 75. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas yang perdagangannya begitu besar, mungkin hartanya kalau kita mau timbang-timbang hari ini, mungkin triliunan, mungkin ratusan triliun. Bagaimana ketika ada orang punya harta 100 triliun mengatakan, saya ingin berikan 2/3-nya. Allahu Akbar, ini harta yang besar. Nggak mudah. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW menolaknya. Kata Nabi, la Sa'ad, terlalu banyak. Engkau meninggalkan keturunanmu dengan cukup, itu lebih baik. Apa kata Sa'ad?
Apakah berhenti profil orang kaya yang bertakwa kepada Allah? Dia katakan, ya Rasulullah, kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Ditolak proposal pertama, masuk proposal kedua, setengahnya ya Rasulullah. Ternyata setengahnya pun Nabi SAW menolaknya. Setengahnya terlalu banyak wahai Sa'ad. Tak boleh. Karena orang yang dalam keadaan sakit keras tidak boleh mewasiatkan seluruh hartanya. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Tabuk. Kenapa Nabi terima seluruh hartanya? Karena dalam keadaan sehat. Usaha beliau masih jalan. Kalau orang lagi sakit, ya nggak bisa. Maka Nabi SAW menolaknya lagi. Orang bertakwa tidak berhenti sampai situ. Ya Rasulullah, sepertiga ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Sepertiga, dan sepertiga itu sudah sangat banyak wahai Sa'ad. Allahu Akbar. Ini profil orang kaya di zaman Nabi SAW. Suka mendermakan hartanya. Lalu bagaimana profil orang-orang fakir, orang-orang miskin di zaman Nabi SAW? Apakah mereka mengeluhkan kenaikan sembako? Apakah mereka mengeluhkan naiknya BBM? La, mereka datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu yang beriman, mereka telah melampaui kami ya Rasulullah. Gimana sifat mereka? Kata orang-orang miskin, kami sholat, mereka sholat. Kami saum, mereka saum. Tapi ketika mereka haji, mereka berinfak. Dan kami ini dikasih dan dikasih dan dikasih terus. Allahu Akbar. Lihat, profil orang-orang miskin di zaman Nabi SAW itu gelisah hatinya ketika dikasih terus. Karena dia pengen ngasih juga. Itu profil orang beriman. Ingin juga ngasih. Bukan hanya ingin mengambil, ingin memberikan. Maka dia meminta, ya Rasulullah, gimana nih kami nih? Kami ketinggalan oleh orang-orang kaya. Allahu Akbar. Mereka pengen dapat pahala seperti orang-orang kaya. Akhirnya Nabi SAW memberikan, yakni sebuah nasihat. Kata Nabi SAW, hendaknya engkau mengucapkan tasbih 33 kali setelah salat fardu. Diikuti dengan tahmid 33 kali. Dan ditutup dengan Allahu Akbar 33 kali. Dan disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Maka engkau akan mendapati seperti yang diamalkan oleh orang-orang kaya. Allahu Akbar. Ini profil orang kaya dan orang miskin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita harus mengambil ibrah. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memang menjadikan status kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Ya. Lihat kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, antum buka dalam surat Az-Zukhruf. Ya. Surah ke-43. Di ayat ke-32. Kata Allah Jalla wa Ala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Lihat kata Allah, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ya. Demikian pula Allah Jalla wa'ala menjelaskan dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Anbiya contohnya. Di ayat yang ke-35 Allah katakan ada ujian, ada fitnah. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Setelah Allah mengatakan setiap jiwa akan merasakan kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan Allah mengatakan kami akan menguji kamu, memberikan fitnah dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Lalu kata Allah, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Maka kaya miskin adalah ujian. Status sosial ujian. Sebagian orang hanya menganggap kalau fakir, kalau miskin yang ujian. Padahal kaya juga ujian. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, dahulu ketika kami masih tidak memiliki apa-apa, semua dalam keadaan baik-baik saja. Tapi tatkala telah dibuka pintu-pintu dunia, aku khawatir. Disitulah kaum muslimin akan melemah. Dan terbukti hari ini,
ketika manusia telah sibuk dengan perkara dunianya, ternyata kaum muslimin seperti buih banjir yang tidak ada artinya. Ya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, kata Abdullah bin Abbas, maksudnya kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan dalam surah Al-Anbiya tadi, yakni dengan kesulitan hidup. Sebagian diberikan kelapangan, tapi ada yang diberikan sehat, ada yang diberikan sakit, ada yang kaya, ada yang miskin. Dan termasuk ada yang halal dan ada yang haram, ada yang taat dan ada kemaksiatan, dan ada yang mendapat petunjuk dan ada yang tersesat. Ya. Maka akan diuji. Ya. Maka merupakan kesempurnaan hikmah, ya, serta rahmat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala, ya, kepada makhluknya. Maka kalau seandainya manusia, ya, pada satu status, ya, semuanya akan dijadikan kaya, semuanya akan dijadikan baik, apa yang terjadi? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan, antum bisa buka dalam surat Asy-Syura, ya, surat ke-42 di ayat ke-27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin may yasha. Lihat kata Allah, jikalau Allah Tabaraka wa Ta'ala melapangkan rizki kepada hambanya semuanya, tentu mereka akan melampaui batas. Tentu mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukurannya. Lihat. Maka ya akhi, kaya, miskin, ini semua ya dengan hikmah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Orang kaya diberikan syariat agar berinfak kepada orang miskin. Dengan begitu terjadi keseimbangan. Orang miskin tidak berharap, tidak suka minta-minta. Ya, tapi ketika diberikan, maka dia senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang memberikan kepadanya. Maka timbul keseimbangan. Kalau seandainya seluruh manusia dalam keadaan kaya, apa yang terjadi? Mereka akan melampaui batas. Lihat Fir'aun. Antum kalau baca ya dalam tafsir Ibnu Katsir, Fir'aun itu Pak, seumur hidupnya nggak pernah kena flu sekalipun. Nggak pernah sakit. Orangnya ganteng, bodinya six-pack. Bagus badannya. Kaya enggak? Kaya. Punya kekuasaan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan, Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas. Kapan? Ara'ahu staghna. Ketika dia merasa dirinya serba cukup, duitnya banyak, kekuasaannya tinggi, apa yang terjadi? Melampaui batas. Maka syariat yang mulia ini mengatur agar orang yang diberikan harta, diberikan kebaikan, dia menginfakkan kepada orang yang miskin. Dan orang yang miskin tadi pun tidak meminta-minta, tapi mereka kalau diberikan, mereka mendoakan orang-orang yang telah memberinya. Maka timbul keseimbangan. Ya, timbul rasa kasih sayang sesama muslim, ya. Maka dalam kesempatan ini juga kita akan membahas bagaimana fadilah ya dari sebuah ujian. Dan banyak di antara kita ya pasti kalau bicara ujian salah satunya kefakiran. Ya, maka kita ambil faedah, kita ambil fadilah dari apa ujian dari kemiskinan yang Allah berikan, apa hikmahnya, ya, dan apa keutamaan dari orang-orang yang diberikan ujian terhadap kefakiran. Ya. Yang pertama, orang-orang fakir, ya, akan menjadi manusia terdepan yang masuk surga. Ya, maka jangan kita merasa wah saya fakir hidup saya dan seterusnya. Jangan. Orang yang fakir akan memasuki surga menjadi saf yang terdepan. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, kata Nabi, ya, hal tadruna awwala man yadkhuluna al-jannah min khalqillah?
Ya, tahukah kalian? Ya, Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa manusia terdepan, saf terdepan yang masuk ke dalam surga di kalangan makhluknya? Ya. Maka ketika Nabi SAW mengatakan itu, qalu berkata para sahabat, Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Qala, maka berkata Nabi SAW, awwalul man yadkhulunal jannah min khalqillah al-fuqara. Al-fuqara, kata Nabi SAW, yang pertama terdepan masuk surga dari makhluk Allah Jalla wa'ala, al-fuqara'u, jadi orang-orang fakir, wal muhajirin, dan orang-orang yang berhijrah. Allahu Akbar. Ya, kenapa dikaitkan antara fuqara dengan muhajir, orang yang berhijrah? Karena orang yang hijrah dari hal-hal yang haram kepada yang halal, orang-orang yang berhijrah dari tempat-tempat negeri kufar, orang-orang kafir kepada negeri-negeri yang kaum muslimin, terkadang dia harus mengorbankan bisnisnya, dia mengorbankan hartanya, mengorbankan komunitasnya, ya. Maka akhirnya sebagian ada yang turun omsetnya, ya. Maka ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, anda kok habis hijrah nih usaha anda turun, sebelumnya banyak fulus anda. Bukankah Allah telah berjanji melalui lisan Rasulnya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, kan gitu kan? Hadisnya sahih. Maka anda jawab sederhana, bukankah ketika antum tinggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik? Bukankah surga telah cukup menjadi yang lebih baik? Apa yang bisa antum tukar di sini? Tidak ada yang lebih baik daripada surga Allahu Jalla wa'ala. Dunia hanya sebentar ya akhi. Ya, salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya saham bank swasta di Indonesia. Antum tahu sarapannya apa? Pecel. Banyak orang tertipu, numpuk-numpuk harta, makan yang enak ternyata makan pecel. Ya. Maka ya akhi, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Allah akan ganti yang lebih baik, yakni dengan surga. Maka kita hijrah dalam rangka untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang kepada yang Allah ridhoi. Maka mereka yang akan masuk ke dalam surga di saf terdepan, fuqara, orang-orang fakir, dan juga muhajir. Ya. Maka ini kabar gembira. Ya. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang fuqara. Selama dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka surga dia akan masuki di saf terdepan. Ya Pak ya. Maka jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Ya. Lihat lagi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dalam sunannya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya'i binisfi yawmin wa huwa 500 amin. Lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang fakir itu akan memasuki terlebih dahulu, yakni ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. Bedanya berapa lama? Setengah hari. Dan hitungannya itu sama seperti 500 tahun. Nah, jadi yang jadi orang kaya ya, di sini enak antum. Nanti hisapnya panjang. Ya. Jangan anggap enteng. Di dunia kita enak. Yang punya mobil, yang punya rumah, ya, yang punya tabungan banyak. Tapi ingat wahai saudaraku, harta itu akan mendatangkan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari mana engkau mendapatinya? Demi Allah, kata Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, pertanyaan yang pertama ini telah banyak menggugurkan manusia ke dalam neraka. Ini pertanyaan pertama, itu baru pertanyaan pertama.
itu sudah cukup banyak yang masuk ke dalam neraka. Kalau dia lolos dari pertanyaan pertama, dia mempersiapkan menjawab pertanyaan yang kedua. Kemana engkau infakkan hartamu? Itu pun banyak membuat orang jatuh kepada neraka. Jadi antum ada dua pertanyaan, siapkan itu. Maka setiap kali antum bermuamalah, mencari harta, siapkan dua pertanyaan ini. Dari mana aku dapat? Bisa jawab nggak kira-kira? Kalau aman, semua jelas sesuai dengan tidak bertentangan dengan syariat, lakukan. Setelah antum dapat hartanya, siapkan pertanyaan yang kedua. Allah tanya, kemana engkau infakkan? Allahu Akbar. Kalau kita infakkan, yakni untuk menafkahkan anak istri kita, untuk biaya pendidikan, untuk membantu fakir, membantu orang-orang miskin, membangun masjid, umroh, untuk haji, Allahu Akbar, berjihad, membantu saudara-saudara kita di Palestina, maka inilah kebaikan. Tapi kalau dia ternyata ketika dapatnya sudah banyak subhatnya, banyak gorornya. Ketika menginfakkan, ternyata kena lagi gorornya. Ya, ternyata menginfakkannya banyak di jalan-jalan yang haram. Investasi-investasi yang tidak sesuai dengan syariat. Maka bersiap-siap. Ya. Ingat kata Nabi SAW, 1 dirham dari yang haram. 1 dirham itu hari ini kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 80 ribuan lah. Ya. Jadi 1 dirham, 80 ribu rupiah, itu sudah cukup menjadi hujjah. Kalau itu haram, untuk menjadi hujjah atasnya dibakar dengan api neraka. Ya, ingat itu, saudara. Jadi yang masih punya harta yang haram, lebih baik selesaikan urusannya. Ya. Dan orang-orang miskin, kenapa masuk duluan? Apa yang mau dihisap? Sedikit. Dapat duit, habis buat bayar kontrakan, habis buat makan, habis buat bayar sekolah. Mungkin di dunia tampak seperti, ya cuman segitu-gitu. Tapi wahai saudara-saudaraku yang Allah uji dengan kemiskinan, demi Allah engkau akan bersyukur nanti pada hari yaumul qiyamah. Ngelihat orang-orang kaya, waduh pusing orang kaya di sana. Orang-orang yang miskin langsung masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Ya. Maka jangan bersedih, ya, jangan bersedih. Kemudian penduduk surga terbanyak adalah orang fakir. Nah, ya, yang mengatakan adalah Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran radhiyallahu anhum. Ya, qala Nabi SAW, ya, attala'tu fil jannati fara'aitul aksara ahlihal fuqara. Lihat, kata Nabi SAW, aku menengok kepada surga dan aku mendapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir. Coba, kebanyakan siapa? Orang-orang fakir. Dan ketika Nabi SAW pertama masih berdakwah di Mekah, Pak, itu kan hijrah 2 kali, Pak. Pertama ke Habasyah. Ketika para sahabat ke Habasyah itu dikejar tuh sama orang kafir Quraisy. Salah satunya Abu Sufyan bin Harf, pada saat itu belum masuk Islam. Lalu Abu Sufyan ditanya sama Raja Heraklius di zaman itu, ya, di Habasyah. Yang banyak mengikuti Nabi yang engkau musuhi itu orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Gitu pertanyaannya Raja Heraklius. Ketika Raja Heraklius mengatakan, oh yang banyak ngikutin orang-orang lemah, nggak kayak kami nih orang-orang kaya, kata Abu Sufyan. Apa kata Raja Heraklius? Seperti itulah dari dulu para nabi diikuti oleh orang-orang yang lemah. Lihat. Kenapa? Banyak orang kaya merasa diri pintar, merasa dirinya besar, ujub. Coba banyak orang kaya aja kalau dinasihatin, dikasih tahu sama ustadz, itu kan kata ustadz. Tapi orang-orang yang lemah ketika dinasihati dia lebih mudah menerima. Oh begitu, alhamdulillah, betul. Tapi orang kaya terkadang apa? Karena kenapa? Ada rasa kesombongan. Itu kan gedung itu punya anak, itu punya anak, itu punya anak, itu punya anak. Kan antum nggak punya apa-apa. Padahal dia lupa, Pak. Itu semua hanya titipan. Dan kalau antum lagi naik pesawat, kita ini take off, ya. Antum lihat tuh mobil-mobil rumah kayak apa? Kayak gentong-gentong tuh.
Gak ada, kecil. Itu yang direbutin itu. Sadarkah kita? Ya. Itulah orang-orang kaya. Kenapa mereka sulit mendapat hidayah terkadang? Karena banyak orang kaya merasa diri besar. Ya. Kan Anda bilang, antum yang duduk di sini, alhamdulillah, bisa duduk di kajian, Allah berikan sekedar kecukupan, kan gitu kan? Alhamdulillah. Mungkin saldo antum di sini ada yang 1M, maksimum 2M gitu ya, 3M mungkin, 100 juta. Pertanyaan Anda, kalau saldo antum hari ini, di rekening antum ada 10T, belum tentu loh duduk di sini loh. Anda kasih tahu aja. Itu ujian, sahih. Betul. Ditelepon, Pak lagi di mana? Lagi di Singapura. Mau makan siang. Jalan-jalan. Ini benar. Ada jamaah Anda Pak. Alhamdulillah sekarang Allah berikan dia kehidupannya hanya cukup. Dia katakan, Ustadz dulu Anda Sabtu Ahad gak pernah di rumah. Singapura, Hong Kong. Kalau enggak nanti liburan ke Eropa. Tapi gelisah hati Anda. Setelah dia hijrah, dia belajar Islam yang benar, usaha-usahanya yang banyak gorornya, banyak haramnya, tutup semua. Maka kehidupannya hanya secukupnya. Tapi alhamdulillah sekarang saya tenang Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Antum punya saldo banyak itu ujian, ahi. Ya. Ujian. Ya. Baik. Lalu kata Nabi SAW, wattala'tu finnar, ketika aku nengok ke neraka, fara'aitul aktsara ahlihan nisa. Nah, ini juga nasihat buat para wanita. Dan ketika aku menengok ke neraka, ternyata yang paling aku jumpai paling banyak adalah wanita. Kenapa wanita paling banyak? Pertama dari sisi jumlah paling banyak memang. Yang kedua, kata Nabi SAW, wanita itu banyak masuk neraka karena kufur terhadap suami-suami mereka. Gimana tuh sifat kufur? Ibu-ibu di belakang ingat ya Bu ya. Wanita yang kufur itu kalau suaminya bikin kesalahan, dia ingat sedetail-detailnya. Sering murojaah. Diingat-ingat, dibahas sampai suaminya itu sakit hatinya. Seolah-olah suaminya gak punya kebaikan. Tapi kalau suaminya berbuat baik, dia lupakan itu. Padahal kata Nabi SAW, seandainya nih para ibu-ibu ya, memiliki suaminya dalam keadaan terluka, lalu keluar dari lukanya itu darah dan nanah, lalu engkau membersihkannya dengan apa? Dengan kapas betadin? Bukan, dengan menjilatnya, kata Nabi SAW. Demi Allah, kata Nabi SAW, itu belum membayar kebaikan suamimu. Camkan baik-baik, suami itu memiliki hak yang sangat besar. Seorang istri kadang-kadang tidak tahu bagaimana suami itu di luar capeknya, berletih-letih. Sementara istri nggak tahu. Ya, kadang-kadang suami terlilit hutang. Terkadang dia harus dijatuhkan harga dirinya di luar. Tapi seorang istri nggak tahu. Tapi ketika suaminya berbuat keburukan, diingat. Detail, murojaah. Ya. Maka ini jangan ya Bu ya. Maka di sini ya, aku menengok kata Nabi SAW, di dalam neraka yang paling banyak aku jumpai para wanita. Hadis Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian fadilah berikutnya, kebanyakan para pengikut Nabi dan Rasul tadi adalah orang-orang fakir. Ya, kita tadi sebutkan. Dan ini hadis dari Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum tentang kisah tadi kerap Lius dan Abu Sufyan bin Harith ya menjelaskan di sana ya ketika beliau akhirnya alhamdulillah dapat masuk Islam, tapi sebelum beliau masuk Islam beliau mencela dan ternyata justru orang-orang fakirlah yang paling banyak. Demikianlah kata Heraklius yang menjadi kebanyakan pengikut para rasul ya. Kemudian begitu pula Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW untuk bergaul dengan orang-orang yang lemah, menyuruh tinggal bersama mereka, jauh dari gemerlap. Makanya Nabi SAW itu hidupnya zuhud. Maka Bapak Ibu sekalian, saya tadi bahagia sekali mendengar ya Pak Ketua menjelaskan bahwa sudah ada kegiatan rutin memberikan setiap bulannya. Ya. Maka kita tidak perlu ya mengkhususkan hanya Muharram, tidak. Berikan dalam setiap waktu, setiap bulan kita punya kelapangan berikan. Ya. Ya.
Maka ini sangat baik sekali karena disinilah ya Nabi SAW mencontohkan hidup berdampingan bersama orang-orang fakir, ya, bersama orang-orang fakir, ya. Kita lihat bagaimana riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Beliau berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dengan 6 sahabat yang lainnya, ada 6 orang sahabat yang lainnya. Lalu orang-orang ya kafir berkata, keluarkan mereka dari majelis. Maksudnya keluarkan tuh orang-orang yang orang-orang miskin dan jangan biarkan mereka mendekati kami. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya pada saat itu ya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ya dan seseorang dari Khuzail, ada Bilal di situ dan seterusnya yang miskin-miskin, maka mendengar ucapan tersebut sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bisikan dalam hati beliau bahwa beliau ingin mengikuti ya atau ingin untuk sementara waktu ya udah kita ikutin aja. Lebih baik kita ngumpul dulu bersama orang-orang kaya. Karena orang-orang Quraisy pada saat itu yang kaya-kaya maunya ngumpulnya sama orang kaya. Orang-orang miskin ini janganlah. Udah singkirin aja mereka. Kan kira-kira gitu. Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla menegur ya, menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Allah tabarak wa taala ya wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Lihat kata Allah tabarak wa taala dalam surah Al-An'am di ayat ke-52. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, sedang mereka menghendaki keridhaan Allahu Jalla wa'ala. Ini hadis riwayat Muslim. Menandakan Allah nggak setuju dengan pendapat demikian. Makanya Pak, nggak boleh kajian itu bikin kajian eksklusif. Ya, saya termasuk yang tidak setuju kajian-kajian itu di hotel. Apalagi berbayar. Kalau kajiannya di hotel berbayar sama saja ingin mengatakan secara tersirat kajian khusus orang kaya. Ada orang miskin mau ke hotel? Nggak. Apalagi bayar 300.000, 500.000. Orang miskin buat bayar kontrakan aja sudah pas-pasan. Gimana dia disuruh bayar kajian? Maka ini tidak dibenarkan. Kajian di masjid seperti ini, seluruh orang bisa datang gratis. Ya. Makanya seorang dai juga sama. Dai harus kerja. Para sahabat Nabi SAW dulu bekerja, berdagang dan berdakwah. Jangan jadikan berdakwah untuk ma'isyah. Ya, akhirnya jadi ustadz apa? Ustadz panggilan. Fulusnya mana yang gede? Kalau masjid besar selalu ada jadwal. Masjid kecil afwan jadwal penuh. Ini ujian buat ustadz. Ya. Wah kalau masjid sana Anda dijemput enak, kalau di sini jalan sendiri, wah sana aja terima terus. Giliran sini afwan penuh, jadwal penuh akhi. Ya, ini nggak boleh seperti ini. Ya. Makanya cari, bekerja. Ya, ad-da'wah ilallah, kita berdakwah untuk mengajak manusia kepada Allah. Jangan jadi ya menjadikan ya mencari perkara akhirat ya. Yakni mencari perkara dunia dengan perkara agama ya, karena itu akan merusak agama nantinya ya. Baik. Nabi SAW Pak itu pernah berdoa ya, dan ini dalam hadis ya diriwayatkan oleh dalam Sunan At-Tirmizi dan sahih dalam kitab ya Sahih Jami ya. Kata Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ya Allah ya. Kata Nabi SAW, ya Allah, wafatkan diriku dalam keadaan miskin. Lihat. Nabi SAW minta diwafatkan dalam keadaan miskin. Tapi ini bukan berarti Nabi, ya tapi Nabi melihat dari apa yang ada pada dirinya. Dan hidupkanlah diriku dalam keadaan miskin, serta bangkitkan diriku bersama kalangan orang-orang miskin pada hari kiamat kelak. Lihat, Nabi SAW minta diwafatkan dalam keadaan miskin. Maksudnya apa? Kata para ulama, berada di lingkungan hamba-hamba Allah yang miskin. Kenapa?
bersama orang-orang miskin, hati kita akan hidup bersyukur. Dan Nabi SAW terbukti, sebelum beliau wafat, sampai beliau ingin makan saja, itu menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi. Kenapa kepada Yahudi, Pak? Supaya jelas hitungannya, Pak. Ya. Kalau Nabi ngomong sama Utsman, ngomong sama Abdurrahman bin Auf, kira-kira gimana? Wahai Utsman, saya mau gadain baju perang buat beli gandum. Ya Rasulullah, taruh aja baju perang, butuh berapa? Aneh siapin. Tapi tidak, itulah Nabi SAW mencontohkan. Ya, Nabi tidak pernah berusaha untuk memanfaatkan para sahabat. Beliau hidupnya sangat zuhud. Ya. Dan ini juga kabar gembira bagi orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Jangan bersedih, nabimu mencintai hidup bersamamu, dan nabimu minta mati bersamamu, dan nabimu minta dibangkitkan kelak bersama orang-orang miskin. Allahu Akbar. Ya. Maka ya, kita harus ya berbaik sangka dengan apa yang Allah takdirkan bagi orang-orang memang yang diletakkan oleh Allah memiliki status sosial yang berada di bawah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya pun diuji dengan kelaparan. Ya, gak ada apa-apanya kita hari ini laparnya, Pak. Gak ada apa-apanya. Ya. Hari ini banyak orang-orang miskin tapi masih gemuk. Ya enggak? Betul enggak? Antum lihat tuh, ini miskin nih tapi gemuk. Masya Allah. Mungkin banyak makan karbohidrat. Ya, terlalu banyak karbo. Ya. Akhirnya gemuk. Adapun Nabi SAW lihat pada perang Tabuk, kata para sahabat, Nabi itu mengganjal. Aku lapar nih, mengganjal dengan 1 batu. Ternyata aku menengok kepada Nabi SAW, Nabi mengganjal dengan 3 batu. Dan ketika beliau wafat, ditanya istri-istri Nabi SAW, kalian dulu diisi dengan apa kehidupannya? Kata ibunda kita, dahulu kami pernah 3 bulan berturut-turut. 3 bulan, Pak. Itu kompor gak nyala, Pak. Allahu Akbar. Seorang Nabi SAW 3 bulan berturut-turut tidak nyala kompornya. Maka ditanya oleh para sahabat, lalu kalian isi dengan apa perut kalian? Apa? Yakni dengan air dan dengan tamar. Tamar itu kurma keras, Pak. Kurmanya kurma-kurma yang jelek, yang keras. Kalau antum kan wajah-wajahnya sukari semua nih. Ya kan? Yang lumer semua kan, pas buka puasa ntar nih buka lumer. Nabi SAW camkan, itu kurma-kurma keras tamar dan mengisi dengan air, itu aja. Allahu Akbar. Ya. Tapi Nabi SAW orang yang sholatnya paling panjang sampai kakinya bengkak. Bayangkan. Ya. Maka anak nasihatkan, jangan ada orang ya diperdaya oleh syaitan. Saya udah miskin, ngapain sholat, ngapain? Rugi. Kalau ada orang udah miskin, gak sholat, gak bertakwa sama Allah, rugi. Sudah miskin di dunia, di akhirat nanti miskin lagi, bahkan masuk neraka karena nggak sholat. Tapi kalau kita di dunia doang, dunia cuma sebentar, wahai saudaraku, sebentar, nggak lama. Ya. Setelah itu engkau akan mendapati seluruh kebaikan. Lihat sebuah hadis tentang celupan. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat akan diperlihatkan 2 jenis manusia. Yang pertama, ini manusia hidupnya di dunia dulunya senang terus, nggak pernah sakit. Dalam satu riwayat ini adalah Fir'aun, nggak pernah sakit, hidupnya enak ya, sehat, makanan banyak, dayang-dayang banyak, istri banyak, ya, kekuasaan banyak. Lalu apa yang terjadi? Allah celupkan dia di neraka dengan 1 celupan. 1 celupan. Kalau kita makan pernah nyelup ya, celup biskuit gitu ya. Kalau nyelup gimana sifatnya? Sebentar kan? Kalau kelamaan benyek gitu kan? Pas dicelup diangkat langsung kan, gitu namanya nyelup. Maka seperti itulah nanti dicelup dia di neraka dengan 1 celupan, diangkat lagi. Lalu Allah berkata, ya abdi, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Antum tahu apa kata orang ini? La ya Rabb, gak pernah. Di dunia dia hidupnya enak, umurnya panjang, sehat, ternyata dengan 1 celupan neraka telah mencukupi untuk menghilangkan seluruh nikmat yang pernah dia rasakan. Allahu Akbar. Lalu datang model manusia yang kedua, dicelupkan. Orang ini waktu di dunia hidupnya sakit, Pak.
susah, anaknya meninggal, miskin, dihina banyak manusia, nggak dipandang oleh manusia, lalu dicelup oleh Allah ke dalam surga dengan satu celupan. Lalu Allah tanya, ya abdi, apakah engkau dulu pernah sengsara? Apa kata si hamba? Nggak pernah ya Allah, udah lupa. Udah lupa. Dengan satu celupan. Bagaimana ketika dia memasuki surga? Allahu Akbar. Maka berbahagialah wahai saudaraku. Ingat dengan hadis celupan tersebut. Ya. Maka seorang hendaknya ya, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Lihat dalam hadis yang lain, riwayat Al-Hakim dari Sahal bin Hunayf. Ya. Beliau mengisahkan Rasulullah SAW, itu kebiasaan beliau senang sekali mengunjungi orang fakir di kalangan para sahabat. Ya, jadi Nabi itu sukanya ziarah mengunjungi sahabat-sahabatnya yang fakir. Ya, menengok mereka, menjenguknya kalau sakit, dan mensolati jenazah mereka. Maka Anda nasihatkan kepada ikhwah yang Allah berikan kemudahan harta dan seterusnya. Punya teman itu ada yang kaya, ada yang miskin, maka jangan dipilah-pilah. Ya. Maka kalau kita punya sahabat yang miskin, ziarahi mereka. Ketika masuk ke rumahnya, rasakan bagaimana ya lantainya yang lengket kadang-kadang. Ya. Masuk dengan hawa rumahnya yang mungkin tidak sedap. Tapi demi Allah itu akan melembutkan hatimu. Itu akan menjadikan engkau bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan lihat ngobrol dengan mereka. Ngobrol dengan mereka kita seolah-olah seperti pemilik dunia dan seisinya. Tapi kalau ngobrol sama orang-orang kaya yang lebih tinggi bahkan dari kita, seolah-olah kita jadi miskin semiskin miskinnya. Ya. Maka duduklah bersama orang-orang miskin, gak ada masalah. Ya. Maka Anda juga sering mengajarkan kan kalau bisa, ya kalau kita ngasih zakat kadang-kadang ya kita memberikan sesuatu ya sekali-sekali kita datangilah, biar hati kita ini ya bisa lembut. Karena mendatangi berziarah kepada saudara-saudara kita yang miskin itu akan menghidupkan hati kita. Ya, itu bedanya. Ya. Jadi tidak harus selalu seremonial, apapun jangan terlalu seremonial. Terkadang datangi. Ya. Maka lihat Abu Bakar As-Siddiq sepeninggalan Nabi SAW. Setelah sholat subuh, hobinya apa? Memberi makan seorang janda tua yang buta. Maka Umar bin Khattab ngikutin Pak dari belakang. Pas Umar lihat, ya Allah, dia lagi bantuin. Rupanya dia beres-beres rumahnya, disiapin makanan dan seterusnya. Umar diam, nggak pakai Abu Bakar diam selama mendatangi rumah itu. Setelah pergi, baru Umar datang. Kata Umar, kamu tahu siapa yang tadi datang? Nggak tahu katanya. Sudah sekian lama dia membantu, menolongku di sini, tidak pernah terdengar satu kata pun. Menangislah Ibnul Khattab. Menangislah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, sungguh wahai Abu Bakar, engkau telah meninggalkan perkara yang sangat berat. Berat. Itulah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqu Akbar. Membantu orang dan tidak banyak bicara, tidak suka bikin status, diam. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Kata Umar, sungguh engkau telah meninggalkan perkara yang sangat berat. Ya. Tapi sudah sebanyak itu amalnya, Abu Bakar bilang apa? Kalau ngelihat burung, coba Anda jadi burung. Betapa indahnya, nikmatnya hanya menjadi seekor burung. Padahal dia sudah mendengar dari Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah. Tapi begitulah seorang yang alim. Dia tidak pernah merasa dirinya ujub. Dan dia senantiasa takut akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ya dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Artinya engkau dahulu dalam keadaan fakir. Ya. Nabi SAW dulu dalam keadaan fakir, ya. Lalu punya banyak keluarga, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala pun memberikan kecukupan dan melebihkan. Dan ini secara umum juga untuk kita.
Ingat, kita itu dulu fakir, kita pun gak punya apa-apa. Lalu Allah cukupkan kita, melebihkan kita. Ya. Maka terkumpul dalam pribadi Rasulullah SAW dua kemuliaan, yakni orang fakir yang bersabar dan orang yang berkecukupan yang bersyukur. Tuh, makanya Nabi itu punya dua keutamaan kata para ulama. Ketika fakir, beliau orang yang bersabar. Ketika telah berkecukupan, beliau orang yang bersyukur. Maka jadilah yang demikian. Ya. Maka semua ini akan mendatangkan banyak kebaikan. Imam Bukhari dalam hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhum menceritakan, kami pernah dalam hidup yang sangat sulit, beban ujian yang sangat berat, sampai kiranya kami menghisap kulit dan biji kurma untuk menahan rasa lapar. Bayangkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu pernah menghisap kulit dan biji kurma untuk menahan rasa lapar. Allahu Akbar. Ya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirinya, sungguh diriku ini pernah jatuh tersungkur disebabkan menahan lapar. Ini Abu Hurairah yang paling meriwayatkan banyak hadis. Kalau antum baca kitab hadis, rata-rata lebih dari 50% itu riwayat dari Abu Hurairah. Pernah tersungkur menahan lapar dan aku pernah mengganjal perutku dengan batu untuk menahan rasa lapar. Dan Abu Hurairah mengatakan, sungguh perjalananku masih sangat panjang sementara bekalku begitu sedikit. Allahu Akbar. Ya. Kemudian bisa jadi orang fakir itu, ya, orang menjadi fakir artinya rendah di mata lingkungan, namun di sisi Allah begitu agungnya. Siapa contohnya? Ya. Afdalut tabi'in, seafdal-afdalnya tabi'in, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni fakir, miskin, Pak. Bahkan dia pernah mengais makanan di tempat sampah. Lalu di sebelahnya ada anjing juga yang sedang mencari makan. Apa kata Uwais? Wahai anjing, kalau seandainya nanti aku bisa melewati sirat, maka aku lebih baik daripada engkau. Tapi kalau tidak, engkau lebih baik daripada aku. Saking miskinnya tuh makan yang ngais dari tempat sampah. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, ya Ibnul Khattab, wahai anaknya Khattab, kalau engkau nanti bertemu dengan seorang bernama Uwais, dan dia berasal dari Qaran, dari bangsa Qaran, maka mintalah istighfar darinya. Karena sungguh istighfarnya itu makbul. Allahu Akbar. Itulah orang yang miskin. Ya. Maka kita lihat lagi dari hadis dari riwayat Ibu Bukhari dari sahabat Sahal, ya, radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika, kata Sahal, ada seseorang lewat di hadapan Rasulullah SAW. Lantas beliau berkata kepada teman duduknya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang barusan lewat? Yang lewat barusan orang kaya. Maka dikatakan, kata sahabat ini mengatakan, ya orang itu ya Rasulullah, kalau dia meminang pasti pinangannya diterima. Kalau dia mengetuk pintu pasti pintunya dibukakan. Kalau diminta bantuan pasti dia bisa membantunya. Dan kalau bicara pasti didengar. Lalu Nabi SAW terdiam. Nabi belum mengatakan apapun. Setelah itu lewat lagi orang. Yang orang tersebut orang miskin. Maka Nabi mengatakan, gimana pendapatmu dengan orang ini? Kata Nabi, kata orang itu, kata sahabat tersebut, orang ini ya Rasulullah, kalau dia meminang perempuan, pinangannya tidak diterima. Kalau bicara, bicaranya nggak didengar. Ya. Dan kalau kita minta tolong, rasanya dia nggak bisa nolong kita. Ya. Maka mendengar hal itu, Nabi melihat ada kesalahan dalam berpikir sahabat ini. Nabi langsung mengatakan, kata Nabi SAW, adapun orang yang pertama tadi, ya, adapun orang yang pertama tadi dibandingkan dengan orang yang kedua, justru orang yang kedua itu lebih mulia, lebih baik di sisi Allah daripada orang yang pertama. Lihat. Nabi menjelaskan bahwa jangan memandang hanya dengan penampilan. Tidak ya akhi. Ya. Dan yang terakhir, bagi kita orang-orang yang Allah berikan kemudahan juga kelapangan harta. Kata Nabi SAW bahwa rizki yang kita dapatkan itu pertolongan dari Allah karena adanya keberadaan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah.
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghuni du'afa'akum fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum." Kata Nabi SAW, kalian mengadukan orang-orang lemah padaku. Ya, maksudnya ngeluhin tentang orang-orang lemah. Hanya saja sesungguhnya kata Nabi, kalian itu diberikan rizki karena pertolongan disebabkan keberadaan orang-orang miskin di antara kalian. Disebabkan orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi kita itu punya mutualis. Maka seseorang jangan sampai berpikir ya bahwa dia mencukupkan dirinya dengan yakni menganggap bahwa kaya dan miskin sesaja. Tidak, tapi ya seseorang tahu bahwa dia pun bisa kaya, dia bisa dapat kecukupan disebabkan bantuan ya adanya orang-orang miskin yang ada di hidup di tengah-tengah kita. Kemudian yang terakhir saudaraku sekalian, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang membantu para janda, membantu orang-orang fakir, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Dalam riwayat yang lain, seperti orang yang berpuasa terus-menerus di waktu siang, dan seperti orang yang sholat malam tanpa putus setiap malamnya. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, yakni seseorang yang membantu ya al-armalatil wal miskina kal mujahidi fi sabilillah. Ya, kata Nabi SAW, orang yang membantu para janda dan fakir seperti mujahid fi sabilillah. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, dan aku pun mengira orang yang mengatakan seperti orang yang salat malam tidak pernah berhenti, dan seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Allahu Akbar. Ya, maka bersemangatlah saudara-saudaraku yang Allah berikan kelebihan untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah, ya, yang miskin. Dan bagi orang-orang yang miskin, tadi pun anak katakan, ya, tidak boleh meminta-minta, tapi doakanlah orang-orang kaya yang telah membantumu, dan tentunya teruslah bertakwa kepada Allah, karena jangan berkecil hati, sungguh nabimu ingin wafat bersama dengan kamu, dan Nabi SAW ingin dibangkitkan bersama kalian. Dan orang-orang miskin akan masuk di saf pertama untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita ya mengambil semua ibrah, mengambil hikmah dari apa yang telah Allah ya tetapkan kepada makhluknya ya. Tapi mungkin ini yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat ya. Dan di akhir dari kajian ini ya tentunya kita memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah berikan kepada kita yakni iman, Islam, dan tambahan ilmu, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.